Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di kesempatan hari ini saya akan mentutorialkan ataupun menjawab pertanyaan dari subscriber. Di sini ada yang tanya tentang jalur kontak dari BitESP keluaran pertama maupun keluaran yang terbaru. Nah, di sini saya sudah gambarkan kalau jalur relay saya sudah ada di video saya sebelumnya. Kalau tanya jalur relay juga sudah ada medianya. Nah, ini hanya gambaran diagram saja tentang jalur kontak. Ini saya gambarkan di sini yaitu BitESP keluaran pertama, yaitu kontaknya di sini ada dua kabel, satu input, satu output. Dan yang di sini adalah diagramnya Vario 150. Ada 4 kabel. Kalau BitEjo juga di sini ada 4 kabel juga seperti halnya pada Vario 150. Nah, ini di pagi hari ini jam setengah 7. Nah, aktivitas juga anak-anak juga mau berangkat sekolah. Saya tutorialkan dulu karena menjawab pertanyaan yang subscriber yang kemarin. Nah, kemungkinan di sini kan saya punya buku. Nah, di sini kalau ada yang tanya di mana Anda mendapatkan buku atau fotokopian di sini. Nah, di sini saya saling tukar informasi antara bengkel resmi ataupun bengkel AHA. Saya juga banyak teman-teman. Saya sendiri juga nggak merasa sok pintar ataupun gimana. Setiap manusia itu perlu belajar ataupun banyak kekurangan. Nah, di setiap masing kekurangan kita cari kekurangan tersebut baik dari media mana, dari media sosial, media pertemanan ataupun dari saling tukar pikiran, istilahnya saling tukar wawasan. Jadi nggak merasa paling pinter sendiri ya. Saya sendiri juga masih tahap belajar. Jadi intinya saling tukar wawasan. Nah, lanjut kembali ke dalam topik yang utama, yaitu saya di sini ambil yang pertama dulu. Nah, di sini kita ambil dari kontak dulu. Kontak BitESP yang pertama di sini ada dua kabel. Kalau pada motor karbu, bentar di sini kelihatan. Di sini kan arus kontaknya kan ngambilnya biasanya dari aki. Kalau pada motor BitESP ataupun Vario ESP, yaitu input tegangan kontak diambil dari ECU, outputnya ECU. Nah, inputnya ECU dia berasal dari skringnya 5 ampere, skring ECU. Nah, di sini tenaga awalnya dia sumbernya dari aki besar juga. Nah, di sini cabangnya kabel warna merah. Nah, di sini saya tidak pegang tripod, maaf agak getar karena tripodnya ketinggalan kemarin di bengkel banjir. Jadi di sini kabel kembali ke topik merah besar di sini lanjut ke masuk ke dalam skring 5 ampere. Lalu masuk ke kabel merah liris putih, masuk ke dalam ECU baterai cut. Nah, di sini masih masuk ke dalam 12 volt juga. Lalu di sini dikelola oleh ECU, dikeluarkan di sini yaitu ke dalam kabel merah liris hitam. Nah, kenapa di sini ECU sendiri sebelum kontak on dia sudah menerima tegangan daripada aki 12 volt. Karena di sini sistem pada motor injeksi yaitu mendiagnosa sebuah kegagalan motor injeksi. Semisalnya gini. Di sini ada injektor yang putus ataupun injektor yang bermasalah. Ataupun dari sensor CKP di sini terjadi kedipan 52. Maka yang menjadi ataupun sistematis memori yaitu pada ECU di sini kan menyimpan data kerusakan. Data ambilnya dia sebagai tegangan, dia sebagai baterai cut di sini. Nah, maka di sini bisa disimpulkan kalau kondisi motor off, memori di sini masih terbaca ataupun tersimpan. Berasal dari tegangan ECU 5 ampere, skring 5 ampere tersebut. Nah, di sini masih yang kebingungan dari inputnya. Kembali lagi. Input masuk di sini Mas Bro. Inputnya kabel merah liris putih dari aki langsung menuju merah liris hitam. Nah, ini kalau masih belum hafal bisa diambil catatan ataupun pulpen.
merah liris hitam di sini masuk dari outputnya baterai cut tadi, baru melalui inputnya kontak. Outputnya kontak, dia pertama lari-larinya yaitu ke dalam relay di sini. Nah, bentar. Dari sini seret, dia ditransfer ke relay kaki 5. Ini sudah memberikan aba-aba. Nah, ini belum motor kondisi dalam kondisi diam, belum hidup. Nah, ini menuju ke bagian relay transfer. Kalau relay kaki 5 ini ada yang tanya, bro, ini relay kaki 5, relay pengisian juga menjadi relay starter. Nah, terus dari di sini dia dicabang ke black. Nah, ini keluarnya kan tadi inputnya merah liris hitam, outputnya kabelnya warna hitam. Nah, dia larinya ke kabel A4 baterai. Nah, di sini outputnya kontak juga larinya ke ECU lagi di kabel A4 yaitu kabel hitam. Nah, di sini. Nah, di sini kabel hitam di sini lanjut ditransfer lagi ke bagian relay utama. Ntar tangan saya pegel nggak pegang tripod. Nah, kabel hitam di sini ke relay utama. Ketika kontak on, maka yang relay yang pertama aktif adalah relay utama. Nah, relay utama di sini ada 4 kabel. Kalau mempelajari relay kaki 4, saya ada di video saya sebelumnya. Bagaimana relay kaki 4 ini aktif? Satu relay, yaitu dia harus membutuhkan kabel positif dan negatif. Saya gambarkan seperti ini. Ini relay kaki 4. Ini istilah tahanan. Nah, di sini di sini 30, di sini 87, 85, 86. 85 86 ini di sini ada sebuah tahanan. Di sini 85 86 yaitu sebuah tahanan. Tahanan tersebut membutuhkan satu tegangan positif, yang kedua tegangan negatif. Kalau di sini positif tidak ada, berarti relay tidak akan bekerja. Sama halnya yaitu bila relay di sini negatifnya tidak ada, maka relay tersebut juga tidak akan bekerja, yaitu saling melengkapi. Semisal di sini biasanya dari generasi bit, nah ini pada masa ini tidak memakai masa bodi langsung, yaitu masanya dari masa relay masa ECU. Nah, ketika di sini saya gambarkan di sini, Mas Bro. Saya silang di sini. Nah, ini gambarnya di sini. Kalau relay utama dia nggak bunyi klik, ketika kontak on, klik. Nah, diperiksa pakai tangan, dipegang, kontak on. Kalau di sini tidak aktif, bunyi cetik. Biasanya yang pertama diperiksa yaitu kabel massa. Kabel massa ini outputnya dari ECM. Kalau ECM-nya error di sini, dia tidak mengeluarkan satu massa, bisa dipastikan ECM error, tapi bisa diakali dia dipakai ground langsung, seperti halnya pada sistem Vario 150. Nah, ini dari relay utama, relay kaki 4, dia tidak menuju ke ECM tapi langsung ke massa body. Beda dengan bit ESP, dia larinya ke ECU dulu, yaitu massa sinyal massa dia ambilnya dari outputannya ECU. Kalau outputnya massa ECU dia error, maka motor tersebut tidak akan bisa dihidupkan karena masanya dia error. Nah, jangan akali dia ini bisa diambilkan ke ground massa body langsung. Ntar sampai di sini ada yang paham apa enggak, apa kacau? Saya ulangi lagi gampang-gampangnya di sini. Sebuah relay kaki 4 bisa aktif, yaitu yang pertama, yaitu dia harus membutuhkan ini 85 86, Mas Bro. Ini 85 saya gambarkan tersebut, di sini 86. Seperti halnya di sini. Dia membutuhkan arus positif dan yang satu arus negatif, maka dari relay ini yang tadinya belum aktif, jika di sini dapat tegangan, maka dia pindahnya di sini, cetik. Ketika 85 86 dia dapat arus, maka 30 ini nyambung ke 87 kalau di AVO. Nah, ini masih ambil aba-aba, belum dikontak.
Yang satu di sini sudah mendapatkan arus massa ketika kontak on. Yang satu lagi di sini dapat kabel positif dari outputnya kontak. Di sini plus. Dan di sini adalah negatif. Nah, ketika di sini dapat sinyal massa dari ECU dan dapat tegangan 12 volt, maka di sini relay utama dia bekerja. Nah, dia 30-nya di sini. Dia di sini 30 dapat positif juga. Nah, positifnya di sini dia ambil dari tegangan aki langsung, yaitu melalui sekring utama, dia positif. Nah, ketika kontak on dia kan aktif, berarti 30 dan 87 dia sudah nyambung. Saya gambarkan di sini. Di sini kan masih aba-aba, kalau belum kontak off kan di sini masih belum nyambung. Ketika kontak on dia nyambung di sini straight. Nah, maka ada arus 12 volt yang mengalir pada satu di sini melalui injektor, yaitu bentar. Bentar Mas Bro, tangan saya pegel Mas Bro, enggak pegang tripod Mas Bro. Nah, lanjut dari positifnya tadi, ketika kontak on di sini kan sudah ada arus 12 volt. Nah, di sini mengalir 12 volt. 12 volt ini menuju ke sekring injektor, pompa dan lain-lain. Melalui sekring dulu, yang tadinya kabel di sini adalah kabel warna merah, outputnya sekring dia menjadi warna hitam liris putih, BL atau white, hitam liris putih kalau bahasa Inggrisnya. Nah, dari hitam liris putih ini sudah terbagi ke berbagai macam sensor-sensor injeksi. Satu yang pertama yaitu ke koil pengapian. Koil pengapian di sini di sini ada dua kabel. Ntar saya ambilkan di sini. Ini saya ibaratkan ketika ada koil di sini. Nah, ntar tidak fokus gambarnya. Nah, ketika di sini sudah aktif dari relay utama, dia akan membagi sebuah tegangan outputan 12 volt yang melalui sekring 10 ampere yang terbagi ke bagian koil, injektor, pompa bahan bakar dan lain-lain. Nah, khusus contoh pada koil pengapian di sini kabel koil di sini ada dua inputan. Yang pertama di sini adalah arus 12 volt dari kabel hitam liris putih, ini standby. Nah, dan yang satu adalah massa. Nah, di sini koil pengapian. Di sini ibaratnya kan koil pengapian, dan di sini kabel kuning liris biru yaitu sinyal massa dari pulser maupun dari outputannya sensor CKP yang dikelola oleh ECM. Nah, sensor CKP di sini. Nah, di sini kan melalui yaitu stator ataupun sensor CKP. Nah, di sini. Dari ke-6 kabel di sini. Nah, di sini adalah yang mengelola dari kabel pulser, dia mengelola sinyal-sinyal massa yang ada pada ECU ataupun ECM. Nah, di sini misal ada sebuah kejanggalan pada motor injeksi yaitu kedipannya 52. Di sini ada sebuah sensor CKP yaitu 6 kabel yang terdiri dari kabel warna putih liris merah, putih liris biru, putih liris hitam, hijau adalah massa dan tegangannya adalah volt out yaitu sekitar 12 volt, yaitu coklat liris hitam, dan yang satu adalah PCB ataupun sensor pulser yang kalau dinamakan pada motor karbu yaitu biru liris kuning. Misal di sini ada kabel salah satu yang putus, bread, maka kedipnya 52. Di sini juga ada yang putus, kedipnya 52. Intinya dari sebuah 6 kabel di sini kalau ada yang putus salah satu ataupun putus 2 ataupun 3 bagian, maka kedipannya yaitu 52 CKP. Nah, yang ada pertanyaan di sini, semisal kalau sensor CKP dia nggak error, kabel nggak ada yang putus tapi double starter dia tidak nyala, maka hal yang pertama dicek adalah dari sini relay starter, apa outputnya ECU yaitu kabel warna kuning dia mengeluarkan arus massa atau tidak. Nah, kalau semuanya dirasa aman dan kabel di sini tidak ada yang putus, yaitu yang kita cek yaitu pada sebuah kabel besar, kabel stator. Di sini kembali ke topik yang tadi,
Ini dari kabel ECU. Outputnya ECU di sini menuju ke relay kaki 5. Ketika motor sudah aktif maka yaitu menjadi sistem pengisian. Nah, ini dari spool, Bro. Tapi melalui ECU dulu. Nah, dia ngisinya ke aki. Kalau motor mati pertama hidup, dia larinya ke sini. Ketika ditombol di sini dari tombol starter warna kuning dia ada arus massa cetik, maka dia pindah langsung ke sini, seret. Nah, di sini langsung mengalirkan di sini ke sini. Jadi sistemnya bolak-balik. Ketika dibutuhkan menjadi starter, dia pindah ke sini. Kalau motor sudah hidup, dia balik lagi, yaitu fungsinya relay kaki 5. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung mungkin, ataupun ada banyak pertanyaan, masih meraba-raba. Nah, dipelajari lagi dan dipahami, jangan dihafal. Kalau menghafal dari sebuah komponen, pasti dia ataupun pasti saya sendiri mengalami sebuah kebingungan ataupun dilema. Kalau dipahami dari cara kerja, pasti dia tidak perlu menghafal. Nah, ini saya gambarkan lagi di sini relay kaki 5. Ini relay kaki 4. Kaki 4. Di sini relay kaki 5. Kaki 5, maaf tulisannya jelek nggih. Saya gambarkan di sini. Delapan 6. Walah miring-miring toyo. Di sini. Nah. Strip 30. Di sini 87A, di sini 87. Perhatikan gambar ini, lalu pahami cara kerja relay di sini. Nah, ini cara kerjanya juga seperti ini. Dari relay ketika aktif dia sudah harus membutuhkan yang namanya output positif dan negatif. Saya gambarkan di sini positif dan di sini negatif. Dia bolak-balik sama. Entah positifnya di atas, entah positifnya ada di bawah. Yang penting dari elemen di sini harus membutuhkan sebuah positif dan negatif. Nah, ini di sini elemen. Baik relay utama apa relay kaki 4 maupun relay kaki 5, dia adalah ada sebuah elemen. Elemen aktif dia membutuhkan tegangan positif maupun negatif, bolak-balik juga sama. Ketika di sini saya gambarkan di sini adalah dari ECU. Nah, kabel besar warnanya apa tadi? Merah liris hitam. Kalau di Vario juga warnanya beda, jangan dihafal. Ini ECU. Ini awalnya dari kabel 3 besar. Dari stator. Saya gambarkan di sini stator, spool. Nah, inputnya di sini, outputnya dia ke relay kaki 5. Ntar, saya pelan-pelan. Takutnya nanti kecepatan saya. Di sini merah liris hitam. Nah, di sini dari tombol starter sinyal massa yang dikelola dari ECM dulu. Ini massa tombol starter. Dan di sini outputnya kontak. Jelas di sini adalah 12 volt plus. Ketika dia mendapatkan tegangan positif, kita tekan tombol starter cetik. Nah, di sini akan berubah ke sini. Tis 87. Nah, di sini dari arusnya aki langsung. Karena untuk menghidupkan sebuah double starter dibutuhkan tegangan yang besar. Makanya dia ngambil arusnya di aki. Saya gambarkan di sini aki. Positif, negatif. Acu. Nah, di sini ketika tombol starter kita tekan tag, dia arus min, maka dari di sini 87 dia pindah ke sini. Tis, maka dia menjadi double starter.
Dan ketika motor sudah hidup, maka di sini menjadi sistem pengisian. Dia larinya juga di sini adalah ke bagian aki juga di sini. Nah, ini dia larinya ke aki juga, tapi melalui relay utama. Kalau gambarannya yang jelas ini. Nah, ini saya ibaratkan tadi yang mana ini? Yang 87A di sini. 87A, di sini 87, di sini 30, 85, 86. Nah, di sini. Dia kan sudah mendapatkan arus positif, dia di sini 8586. Di sini ketika tombol kita tekan min tes, dia akan berpindah di sini jret. Dia masuk lagi ke dalam spool untuk mengaktifkan sensor CKP maupun perputaran magnet. Kalau motor sudah hidup, maka dia kembali lagi ke dalam sistem pengisian yang melewati dari relay kaki 4. Di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau di sini relay, misalnya relay kaki di sini, relay kaki 4 di sini kita cabut, ataupun dia dari elemennya di sini dia rusak, otomatis dia juga nggak bisa ngisi, Mas Bro, karena di sini yaitu relay transfernya dia melewati dari relay utama. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat di sini dia melewati yaitu relay utama. Ntar bro, capek ngeluruskan kaki dulu, pegel. Saya nggak pegang tripodnya ketinggalan kemarin, bengkelnya banjir jadi ketinggalan tripodnya. Nah, di sini kalau sistem pengisian ini harus menunggu relay utama dia aktif dulu. Ketika aktif dan motor hidup, dia akan melewati dari relay kaki 4, yaitu di nomor 30 dan 87. Nah, seperti ini. Dia kan belum nyambung. Pertama dia kan belum nyambung. Ketika aktif dia akan nyambung di sini. Nah, dari relay kaki 5 di sini pengisian dia melewati relay kaki 4. Nah, kalau relay ini dicabut ataupun rusak, maka pengisian dia tidak akan tersalur ke dalam aki juga. Ini juga penting relay kaki 4. Tapi relay utamanya pengisian ataupun starter yaitu di relay kaki 5. Nah, di sini ada yang paham, Mas Bro? Sampai di sini. Ketika motor sudah hidup tadi, maka suplai tegangan 12 volt, taruh kelihatan. Nah, maka dia akan terbagi ke dalam sebuah sensor-sensor injeksi, ke coil, injektor, pompa bahan bakar, dan katup ataupun sensor IICV. Dan dia juga mengaliri dari 12 volt outputan kontak, dia mengaliri ke dalam trailmeter ataupun yang dinamakan engine indikator yang ada di speedo. Dan dia juga larinya ke dalam soket DLC konektor. Nah, di sini nanti gambarannya dari sistematika inputnya kontak maupun outputnya kontak dari dua kabel. Nah, ini misalkan kita pindah ke bagian 4 kabel di sini. Kalau ini intinya relay kaki 4, relay kaki 5, penerangannya di sini. Saya hanya menerangkan kalau di sini Vario 150 yaitu jalur 4 kontak. Kalau dipelajari silahkan diulang videonya. Tetap sama sistematisnya. Nah, dari inputnya kontak merah liris putih, dia ngambilnya yaitu dari ECU, bukan dari aki langsung. Kalau pada motor karbu awal mula tegangan dia di sini. Nah, dari mana ini kabel aki, dari sekring utama, dia masuk ke dalam sekring cadangan 10 ampere ataupun yang dinamakan di sini adalah sekringnya ECU. Kalau dia di sini kabelnya ada yang keropos, stres ataupun putus, maka di sini tidak akan ada arus dari merah liris putih maupun dari kabel yang dua kontak di sini merah liris hitam. Kalau yang di sini adalah merah liris putih. Sering saya dulu jumpai ketika di sini misal sekring di sini putus, maka yang
dari kontak di sini, maka ketika kontak on, speedometer dan tailmeter dan lain-lain, maka dia akan mati. Diperiksa dulu awal mula kerja dari inputnya kontak. Waduh, durasinya panjang Mas Bro, di sekitar 30 menit. Nah, biar nggak lama-lama di sini saya persingkat lagi. Inputnya kontak dia ngambil dari outputnya ECU yang awal mulanya dia dari sekring ini, sekring 10 ampere, juga sama pada bit yaitu sekring ECU. Dia masuk di sini spread, lalu dikelola oleh ECU, dia masuk ke dalam kontak. Nah, dari kontak merah liris putih bread dia masuk ke hitam liris putih, sama halnya yang tadi. Nah, ketika aktif maka dia akan membagi tegangan dari relay utama yang menuju ke bagian koil pengapian, injektor, pompa bahan bakar, katup dan lain-lain. Dan yang untuk kabel di sini kan ada 4 kontak Mas Bro. Yang satu di sini adalah untuk mengaktifkan semua dari komponen injeksi, dan yang satunya di sini adalah bisa diurutkan di sini. Hitam liris merah dia adalah dari sekring cadangan, juga berasal dari relay utama. Nah, ketika dia sudah aktif jebret dari relay utama, dia akan membagi pada kabel hitam liris merah. Dia larinya ke inputnya kontak dan larinya dia di sini seret. Dia hanya menyalakan sebuah mil indikator saja, yaitu pada speedometer dia di sini. Tapi intinya dia larinya ke sini semua. Nah, untuk mengaktifkan koil pengapian, injektor, pompa bahan bakar dan lain-lain, dia larinya ke sini. Nah, di sini ke kabel hitam liris putih. Nah, untuk cara kerjanya juga semuanya sama, baik dari relay kaki 4 maupun kaki 5. Dia sama yang seperti saya terangkan pada diagram yang pertama, hanya berbeda pada sistematika sebuah kontak saja. Nah, ini juga sama, tetap dari outputnya kontak dia di sini juga larinya ke ECU juga, ke dalam baterai juga. Nah, di sini ECU juga mendapatkan yang pertama, dia mati sudah mendapatkan tegangan, dan ketika motor hidup dia juga sudah mendapatkan tegangan lagi. Jadi ada 2. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham, dikoreksi lagi. Saya juga mohon maaf, saya juga lagi belajar, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di sini saya menerangkan, mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya mengerti tentang sistem pengisian, sistem starter, dan sistem input outputnya dari kontak. Oke, itu saja yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ilmu sepele yang saya dapat bagikan kepada teman-teman. Kalau ada salah kata ataupun salah dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman di sini selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu diberikan kelimpahan rezeki yang barokah dan kesehatan. Semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel. Semoga berkah dan mantap.